Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik dong ya, harus baik, jaga kesehatan. Oke? Ya, perkenalkan, nama saya Zauzal Fahira. Saya sekarang kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, semester 8, jurusan Teknik Elektronika. Dan kali ini saya ingin bahas dikit aja mengenai K3, yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada penggunaan APD Corona ini. Jadi, nih, aku jelasin K3-nya dulu ya. K3 itu pengertiannya dalam secara garis besarnya nih, itu merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun sebuah lokasi proyek gitu. Nah, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja ini yang untuk memelihara kesehatan dan juga keselamatan lingkungan kerja. Lalu pertanyaannya tuh sekarang gini ya, apa ya hubungannya K3 sama APD Corona? APD itu singkatannya dari alat perlindungan diri, yang artinya itu mencakup masker, terus hazmat suit atau gown, terus habis gitu pelindung mata, gloves, boots, dan lain-lain. Ya benar, hubungannya soalnya alat perlindungan diri itu merupakan sebagian atau apa ya, part of dari K3, karena alat perlindungan diri ini kan tujuannya untuk keselamatan pekerjaan ya, entah nanti ini APD-nya untuk APD kesehatan ataupun APD yang di proyek. Tapi kali ini yang kita bahas yaitu APD yang untuk kesehatan, terutama ya untuk virus corona ini ya. Ya, jadi sebelum kita bahas tentang APD corona ini, aku pengen bacain sedikit tentang kayak pengertian dari virus corona itu sendiri ya. Jadi virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan ya teman-teman. Jadi dia menyerang paru-paru gitu. Jadi penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Penularan virus ini dapat dikatakan cepat ya, karena penularan ini dapat melalui benda-benda apapun, kayak misalnya um, teman-teman yang positif corona terus bersin tidak sesuai dengan adatnya, terus nanti kena pintu, gagang pintu, atau kena apa, nanti orang lain yang tidak terkena corona bisa jadi terkena corona karena hal itu. Lalu apa sih pentingnya APD corona ini? Jadi, pentingnya penggunaan alat pelindungan diri corona ini, yang pertama itu mencegah penularan ya teman-teman. Itu udah sangat pasti banget mencegah penularan. Karena um, untuk tenaga medis sendiri yang menangani pasien positif corona itu sudah wajib wajib mengenakan APD ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jangan mentang-mentang udah dibilangin kalau misalnya APD corona itu direkomendasikan buat dipakai di semua kalangan untuk pencegahan coronavirus ini. Ada kasus banyak yang pakai hazmat suit, pakai boots, pakai gloves, pakai kacamata, itu cuma ke pusat perbelanjaan. Itu sangat-sangat nggak tepat guna, karena bahkan WHO aja itu dia hanya menyarankan untuk maintain distance atau menjaga jarak di antara orang lain itu cuma 1 meter dan menggunakan masker, udah itu aja. Nggak ada disebutin di sini kalau misalnya kamu ke public area itu harus pakai hazmat suit, nggak ada. Bahkan di sini itu di public area itu disebutkan kalau no PPE required, yang artinya nggak perlu pakai APD kecuali kamu sakit. Ya justru orang-orang panik kayak tadi yang menyebabkan masyarakat ini jatuhnya menjadi semakin panik ya terhadap coronavirus ini, dan bertindak lebih tidak bijaksana dalam membeli apapun, entah itu kebutuhan pokok ataupun alat-alat perlindungan diri ini yang sebenarnya
masih banyak rumah sakit di Indonesia itu yang sangat membutuhkan APD ini dengan jumlah yang pastinya banyak, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, pasien pasien positif corona ini sekarang di Indonesia yang terkonfirmasi menurut data yang aku dapetin itu udah ada 7.418 jiwa. Itu yang sudah terkonfirmasi menurut data. Dan ya mungkin bakal bertambah terus kalau misalnya masih banyak orang-orang yang kurang bijaksana dalam menangani kasus ini sih. Atau bahkan tenaga medis bisa jadi korbannya juga. Dan untuk solusi yang aku berikan saat ini, mungkin yang bisa dilakukan sementara ini adanya sosialisasi atau pencerdasan kepada masyarakat secara merata, apa itu APD, coronavirus itu bagaimana, penularannya seperti apa, dan juga jenis-jenis alat perlindungan diri yang bisa digunakan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi nantinya nggak akan terbuang-buang percuma jadi penimbunan, ataupun bahkan ini yang udah terjadi sih, orang-orang yang lebih membutuhkan seperti rumah sakit itu yang seharusnya diprioritaskan itu malah mereka masih butuh banyak banget. Ya mungkin itu dulu yang bisa aku bahas untuk kali ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, social distancing, physical distancing, jangan lupa cuci tangan setelah keluar dari luar rumah, pakai masker. Sekarang udah harus pakai masker loh ya, kayak kena sanksi kalau nggak pakai masker. Ya udah, itu dulu, bye.